Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Surudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini tanggal 1 Januari 2024. Selamat tahun baru 2024. Saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, semoga kesuksesan, keberkahan, kelancaran rezeki selalu menyertai kita semua di tahun 2024 ini. Oke teman-teman, saya masih terus mengupdate mengenai progres pembangunan jalan tol di Indonesia. Nah, kali ini saya membahas tentang pencairan uang ganti rugi ya. Oh ya, karena banyak banget yang bertanya di kolom komentar tentang pencairan uang ganti rugi yang prosesnya menunggu cukup lama. Sebenarnya aturannya seperti apa sih? Di konten kali ini kita pengen mengunjungi website LMAN. Adakah aturan yang mengatur tentang berapa lama proses pencairan uang ganti rugi? Ya, kita cari aturannya ya teman-teman di laman LMAN. Jadi kita langsung masuk saja ke website LMAN. Baiklah teman-teman, inilah tampilan dari website LMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara. Kalian bisa mengunjunginya di lman.kemenq.go.id. Di website LMAN ini ada menu beranda, profil, layanan, publikasi, portofolio, peraturan, FAQ, dan kontak kami. Nah, di bagian depan ini juga ini terdapat informasi ya, tampilan informasi mengenai proses pembayaran dana pembebasan lahan. Ini kita bahas juga ya teman-teman. Dimulai dari tahap pertama, penetapan proyek PSN. Penetapan proyek menjadi PSN oleh KPPIP diusulkan oleh Kementerian Lembaga Teknis. Selanjutnya yang kedua, penetapan lokasi pembangunan. Perencanaan pembangunan infrastruktur dan penetapan lokasi oleh kementerian atau lembaga teknis terkait. Setelah ditetapkan lokasi pembangunannya, lanjut ke tahap berikutnya yaitu identifikasi dan inventarisasi. Identifikasi dan inventarisasi pertanahan yang menjadi lokasi pembangunan oleh BPN. Setelah identifikasi dan inventarisasi, lanjut ke bagian keempat, yaitu penilaian. Penilaian atau appraisal nilai tanah oleh KJPP. Lanjut, musyawarah warga. Jadi setelah penilaian itu masih ada tahap berikutnya, yaitu musyawarah warga. Musyawarah warga ini yaitu musyawarah dengan warga terdampak terkait kesepakatan nilai ganti rugi tanah. Setelah musyawarah warga ini, tahap berikutnya adalah validasi oleh BPN. Setelah semua sepakat, BPN mengeluarkan validasi bidang tanah untuk pembayaran uang ganti rugi yang disampaikan kepada kementerian atau lembaga. Setelah validasi oleh BPN, selanjutnya adalah tahap surat permohonan pembayaran. Kementerian atau lembaga menyampaikan surat permohonan pembayaran ke LMAN berdasarkan validasi dari BPN. Nomor 8 adalah pembayaran. LMAN melakukan pembayaran apabila seluruhnya telah lengkap. Pembayaran disalurkan langsung ke rekening warga penerima. Ini adalah tahapan proses pembayaran dana pembebasan lahan. Jadi kita sudah lebih paham ya dari website lman.kemenq.go.id. Kita juga mendapatkan informasi tambahan mengenai LMAN ini ya guys. Kita coba klik tugas dan fungsi LMAN. Di sini kita bisa mengetahui tugas dan fungsi dari LMAN. Jadi tujuan pendirian LMAN adalah memberikan pelayanan pengelolaan aset khususnya properti kepada publik, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas secara cepat, tepat, optimal, dan akuntabel. Meningkatkan status aset, fisik dan legal guna menambah nilai aset. Ketiga, maksimalisasi PNBP melalui pemanfaatan aset. Dan yang keempat, membantu pemerintah dalam menyediakan lahan
untuk pembangunan infrastruktur. Nah, inilah poin yang keempat nih ya guys, yaitu salah satu fungsi dari LMAN ya ini membantu pemerintah dalam menyediakan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Ini ada 3 layanan dari LMAN, yaitu satu adalah manajemen properti. LMAN mengelola aset negara yang potensial agar menghasilkan manfaat finansial, penerimaan negara, dan manfaat non-finansial, yaitu cost saving. Yang kedua, pendanaan lahan. LMAN melaksanakan fungsi spesial land bank, yaitu pendanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dalam skema proyek strategis nasional. Yang ketiga, solusi properti. LMAN juga memberikan jasa konsultasi terkait manajemen properti negara guna mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan properti tersebut. Untuk pendanaan lahan ini adalah proyek-proyek dari pemerintah yang dibiayai oleh LMAN. Salah satunya nih, ini bisa kita lihat di sini ya, Bendungan Sukamahi, Bendungan Ciawi, Pelabuhan Patimban, ke bawah lagi, KSPN Mandalika, Bendungan Pidekso, Bendungan Karaloy. Nih ada juga Jalan Tol Ruas Serang Panimbang, Jalan Tol Ruas Sunter Pulau Gebang, Jalan Tol Ruas Ciawi Sukabumi. Ini beberapa proyek yang dibiayai atau dananya dibiayai oleh LMAN. Nah, di menu peraturan ini menampilkan peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan pendanaan dan pengadaan lahan PSN di Lembaga Manajemen Aset Negara. Sepertinya kita akan buka ini ya. Ini yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 95 tahun 2023 tentang perubahan dari PMK nomor 139 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan pendanaan dan pengadaan lahan PSN di Lembaga Manajemen Aset Negara. Kita buka ya teman-teman. Kita lihat ini dari peraturan-peraturan yang ada di sini memang tidak ada mengenai timeline atau tenggat waktu, misalkan sesudah musyawarah berapa lama sampai dengan proses pencairan uang ganti ruginya ya. Di ketentuannya memang tidak ada, tapi ini menyangkut administratif ya, pencairan uang ganti rugi. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengunjungi website LMAN. Kita sudah mencari jawaban dari pertanyaan sebenarnya aturan pencairan uang ganti rugi itu berapa lama dari menu-menu yang ada di laman LMAN. Ini belum saya temukan ya, aturan baku mengenai berapa hari sih pencairan UGR dari musyawarah, dari proses-proses yang sudah dilakukan. Tidak ada aturan yang spesifik ya, tersurat 15 hari, 1 bulan, 3 bulan ya. Secara aturan memang normatif ya, setelah proses-proses administrasinya sudah dikumpulkan. Oke guys, sampai di sini dulu konten kali ini. Semoga bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.